an Ubadah ibni Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allah meridai, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ubadah bin As-Samit. Udah ketemu? Oke, saya ulangi. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, man, siapa saja yang syahida, bersaksi, alla ilah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah, wahda, dia sendiri, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa, dan bahwa Isa Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya, wal jannatu haq, dan surga itu adalah benar, wan naru haq, dan neraka itu adalah benar, adkhalahul jannata, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga, ala makana minal amal, menurut amalnya. Akhrajahu, keduanya telah mengeluarkannya, yakni Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Kita ulangi dari sabda Rasulullah SAW ini. Pertama, beliau katakan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak dia saja, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini kalau kita bersaksi yang umum kita perhatikan, banyak orang sebatas apa? Orang kalau mau masuk Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi yang yang kita lihat adalah dia mau mengucapkan, begitu yang sering kita lihat, ya. Tetapi makna syahidah, yakni man takallama bihadhil kalimah, orang yang berkata dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, arifan li maknaha, dia mengetahui maknanya, amilan bimuqtadaha, dan dia mengamalkan tuntutannya, zahiran wa batinan, baik secara zahir dan secara batin. Nah, itulah makna bersaksi, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi untuk memberikan persaksian kalimat tauhid la ilaha illallah, seseorang itu mesti punya yang namanya ini, ilmu pertama. Manusia syahidah, ada ya, tulis ya ini.
bersaksi tidak cukup mengucapkan saja, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dia mesti satu punya yang namanya ilmu. Coba dilihat Quran surat 47 surat apa? Coba ada keluar. Surat Muhammad insyaallah. Surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah ini surat 47 surat Muhammad insyaallah. Surat Muhammad ayat 19. Suratnya 47. Surat 47 ayat 19. Surat Muhammad. Udah ketemu? Ayat 19 ya. Ayat 19. Deh. Udah ketemu? Ini Fa'lam. Maka ketahuilah, hendaklah engkau mengetahui, hendaklah kamu berilmu, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian ada lanjutannya di sini, wastafir dzambik, wastafir lanjutannya. Nah, jadi sebelum orang itu bersaksi dengan kalimat tauhid, dia harus belajar makna la ilaha illallah. Itu bukan sekedar hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, gitu. Nah, kemudian lanjutan di sini ayat ini wastaghfir lidzambik, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Dari sini Imam Bukhari di kitab Sahihnya menyimpulkan ayat ini al ilmu qabla al qauli wal amal. Ini al ilmu, berilmu, qablal qauli, sebelum berkata, wal amali, sebelum berkata dan berbuat. Jadi seseorang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan beramal, nanti tuntutannya kan ada tadi. Setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus menjalani perintah dan menjauhi larangan. Dia harus punya ilmu, karena kalau orang nggak tahu ilmunya, bagaimana dia akan bisa berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Tuh. Nah, itu satu. Jadi makna syahidah adalah terkandung makna ilmu. Nah, setelah ilmu sudah kita peroleh, maka kita akan yang mendapatkan yang nama itu yakin. Kalau orang yakin berbuat mudah gak? Mudah.
Bahkan dalam Islam itu keyakinan itu ditempatkan nomor satu untuk menerima semua berita-berita yang datang dari Rasulullah. Surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabul la raiba fih. Zalikal kitab, inilah Al-Qur'an. La raiba fih, tidak ada keraguan. Udalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk mendapatkan petunjuk dia mesti menanamkan dalam diri itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Kalau sudah tidak ragu, yakni yakin, maka dia akan mudah menerima petunjuk dari Al-Qur'an. Tapi kalau masih ragu, ya sulit untuk menerimanya. Itu keyakinan. Dan keyakinan itu tidak bisa datang kecuali dengan ilmu. Dari mana datangnya? Tiba-tiba yakin. Kalau nggak ada ilmu itu namanya menduga-duga. Nah, setelah ya, ilmu dan yakin, maka syahidah bermana amal, itu mengamalkan tuntutan dari kalimat tauhid. Nah, itu coba dilihat Al-Quran. Kita yang makna berilmu itu ya, kurang tadi saya sampaikan. Surat 43, tetapi itu 43. Al-Zukhruf ayat 86. Al-Zukhruf ya, Bu? Iya. Coba dibaca deh. Baca. Siapa yang mau baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu kok. Hah? Dulu belum. Surat ayat 86, suratnya 43. Surat 43. Surat 43, Suratnya aja dulu, baru ayatnya. Nanti ini halaman 805. 86. Ayat 86. Surat 43. Wala yang melipu. Ya. Ketiga kan banyak. Az-Zukhruf ya. Ayat 86 ayat lahir. Ketemu nggak? 86 ayat lahir. Oke. Ketemu nggak? Wala yang meliku bukan? 86. Az-Zukhruf dulu. Itu surat apa tuh ini? Iya, ayatnya 86. Mohon maaf. Kacamata jadi kayak orang tahu kan bagi mesti. Iya. Sini Kelima ini. Walam. Berarti saya salah tuh. Sini bunyi sih. Coba. Coba dia. Wala. Walain. Wala yang meliku. Walam yang walam ini. Kacamata orang pakai sih. Ini apa nih hati? Pindah lagi deh, beli lagi deh. Ketinggalan di atas lemari. Cari. Sini. Suratnya surat Al-Zukhruf benar, Al-Zukhruf. 43. Surat itu dulu dicari. Itu sudah tutup. Benar, Al-Zukhruf. Az-Zukhruf ayatnya 86. Wala. Iya. Benar, saya baca. Baca tante nih. Baca. 86 ya. Ya. Bila.
Enggak. Nggak ketemu Pak bukan ini sih justru betul. Ayat 86 kan sini walain saat walain. Coba lihat. Udah ketemu tuh. Enggak tadi lihat tuh ya. Ini surat apa ya? Zuhruf ayatnya 86. Ini dia wala yamliku. Tadi bilang. Baca Bin. Baca deh. Ya, ini baca ini kan. Tante nih, deh. Wala yang Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunis syafa'ah Min dunihi syafa'ah min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq Habisin. illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, coba artikan. Artiin. Artinya. Dan. Artinya apa Bu? Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak atau tauhid dan mereka meyakininya. Nah itu. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak mampu memberi pertolongan illa kecuali manusia hidah bil haq, kecuali zat yang dia bersaksi dengan yang hak, dia mengakui, maksudnya kecuali satu saja yang menyaksikan yang hak, yakni yang mengakui tauhid kepada Allah dan nubuah Nabi Muhammad SAW. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka dalam keadaan mengetahui atau meyakini. Nah, jadi untuk bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, seseorang itu mesti belajar memahami apa makna kalimat la ilaha illallah, kandungannya. Karena kalau orang nggak mengetahui maknanya dan tuntutannya, maka dia tidak akan bisa mengamalkan kalimat itu. Nah, kalau sudah mengetahui, tadi kita sudah bahas, maka dia akan mendatangkan yang namanya keyakinan, mesti yakin dan mengamalkan tuntutannya. Terus bagaimana kalau orang mengucapkan kalimat tauhid tanpa mengetahui maknanya, ya, kemudian tidak yakin, kemudian tidak mengamalkan tuntutan dari kalimat tauhid, yakni minal baro'ati minasyirki, yakni berlepas diri dari kesyirikan dan ikhlas perkataan dan amal, perkataan hati dan lisan, dan mengamalkan amalan hati dan amalan anggota badan. Maka ini kata ulama, orang yang mengucapkan saja tidak mengerti kalimat tauhid, fa ghairu nafi bil ijma', maka itu tidak ada manfaatnya menurut ijma' ulama. Ya. Ijma' ulama, nggak ada manfaatnya. Masuk Islam nggak mengamalkan tuntutannya, nggak ada manfaatnya. Nggak ada, nanti balik lagi kepada agama lain. Nah, jadi dari keterangan ini adalah sebagai bantahan bagi kelompok murji'ah namanya itu ya, yang mereka mengatakan cukup mengucapkan saja dua kalimat syahadat itu, maka dia sudah katakan beriman, begitu menurut golongan murji'ah. Tapi berdasarkan keterangan dari Al-Quran yang tadi sudah kita bahas, maka pendapat mereka itu batil, ya, tidak cukup mengucapkan dua kalimat saja.
Tuh, dia harus belajar tauhid. Kemudian makna syahidah juga bermakna sumpah, ya. Bermakna sumpah. Kalau sumpah kan janji kan. Nah, karena kita pahami makna la ilaha illallah. Kalau ilah artinya ma'bud yang diibadahi. Di dunia ini banyak gak yang diibadahi? Banyak, ilah namanya. Kan termasuk Allah masuk gak ke sini? Masuk. Karena Allah yang diibadahi. Nah, udah para ahli tafsir menambah tafsirannya dengan bihaqqin. La ilah, tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. La ilah ini menafikan Tuhan. Kemudian ilah, ini menetapkan, namanya isbat, menetapkan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Isbat. Jadi kita menafikan Tuhan selain Allah, kemudian kita isbat, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Begitulah makna la ilaha illallah. Kemudian wahdah, lafaz wahdah di sini adalah sebagai namanya takkid, menguatkan, takkid lil isbat, bagi isbat itu tadi menetapkan ini, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Hanya Allah saja gitu maksudnya, tidak ada. Jadi kalau terjemahannya bagaimana? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja. Nah, kalau wahdah dari kata wahidun atau wahidun satu kan? Dia seorang, dia sendiri, yakni Allah. Nah, ini untuk menguatkan gitu. Kalau dalam bahasa Arab menguatkan taukid atau takkid itu untuk menghilangkan keraguan pendengar. Misalkan, ya, saya memberi kabar kepada si Renja. Ya, tadi ada kebakaran di mana misalkan? Tanah Abang, Blok A. Yang benar. Berarti apa itu? Agus. Benar kalau bahasa gitu. Benar jangan itu kata benar itu kan taukid namanya kalau dalam bahasa Arab, untuk menguatkan omongan supaya pendengar itu tidak ragu. Sama kayak ini. Bagaimana menguatkan? Ini menguatkan isbat. Ya. Nah, kemudian la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini untuk menguatkan yang nafi ini, la syarikalah, takkid untuk menguatkan din nafi, tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan yang dipersekutukan bagi Allah. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Gampang ya kedengaran, kelihatan nih. Jadi dalam kalimat dalam ibadah itu mesti Allah saja yang kita sembah. Itu sudah seringkali kita bahas itu ya. Nah, macam-macam ibadah semuanya muncul dari ibadah hati,
ya, lisan dan anggota badan. Beribadah dengan hati, ya ini mesti diiringi dengan kecintaan. Kita kalau nggak cinta sama Allah, bagaimana kita akan mengerjakan perintah-perintah Allah gitu. Karena itu di surat Al-Imran kalau nggak salah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasul. Ikuti Rasul. Kalau seseorang mengaku cinta Allah tapi nggak mau mengikuti Rasul, ya, mentaatinya, maka cintanya palsu. Saya cinta Allah, cinta Rasul, tapi suruh sholat nggak mau. Gimana cintanya? Cintanya palsu. Ya. Kemudian beribadah dengan hati harus disertai dengan al-khudu, nama itu ketundukan. Kita nggak boleh sombong, ya. Kemudian watazalul, merendah diri. Kemudian rogaban, rohaban, harap dan cemas. Kita berharap supaya amal ibadah kita diterima, dan kita cemas kalau amal ibadah kita itu tidak diterima. Kalau cemas doanya apa? Cemas doanya, cemas apa itu? Ya. Cemas hati, ketakutan aja gitu. Baca Quran bisa, Tapi udah baca Quran bisa cemas. istighfar banyak-banyaknya. Udah istighfar. Ya udah zikir aja yang banyak. Waalaikumsalam. Jangan apa aja. Oh, biar nanti kena itu. Istighfar belum yang perantara saya. Agak lebih tinggal. Kalau orang Islam dan orang yang ada pada zaman sekarang ini, mereka kalau menduakan Allah semuanya disebut musyrik. Orang Islam banyak yang berbuat syirik, banyak kan? Syirik. Nah begini bedanya orang-orang musyrik zaman sekarang sama orang-orang musyrik zaman jahiliyah pada masa Nabi, ya. Kalau orang-orang musyrik yang ada pada zaman Nabi, mereka itu berbuat syirik ketika dalam keadaan lapang. Berbuat syirik, tapi ketika dalam keadaan sempit mereka bertauhid. Coba dilihat ya surat 29. Surat 29 surat apa ini? Coba 29 ayat 65. 29 Al-Ankabut ayat 65. 5. Surat ke-29. Al-Ankabut. Dari latar isinya dulu. Enggak. Ayat berapa itu? 29. 5. Terus Al-Kabut dicari. Bisa nama Al-Kabut kayaknya. Ya,
Semangat, semangat, tapi nyarinya ngajak. Nyari aja. Ini sabun. Berapa? Berapa? Semangat berapa ya? Ayo, Pak. 65. Ayatnya 65 akan cabut. Ngajak, ngajak. Suratnya dulu cari. Oke. Ayat. Ayatnya 65 nyari Saya deh. udah mati. Darum. Depannya Faidah Rokibu. Dibaca deh. Enggak jangan biar semangat mencari dong. Semangat. Surah Ini halaman 29 ayat 38 nih coba buka. Halaman 638 halaman di atas. 638. Surat Al-Ankabut. Iya, apa bacanya? Falaman. Faidah Rokibu. Jaruk ibu. Faija, Faija. Faidah apa? Ibu, ibu. Fulki. Iya, iya benar. Baca. Baca yang kencang. Auzubillah. Auzubillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Faija rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Udah. Lagi. Terus sampai habis. Falamma najjahum ilal barri izahum yusrikun liyakfuru Udah enggak sampai situ aja ya. Ya perhitung. Artinya gimana? Maka Atas. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Ya. Ya. Faizah rokibu fil fulki, dan apabila mereka menaiki kapal, ya Allah mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah ikhlas, miliknya lah agama. Nah ini lagi apa ini? Lagi susah apa lagi senang? Lagi senang. Hah? Lagi susah, ini diselamatin. Oh, Diselamatin. enggak apa. Iya tuh kan, mau tenggelam gitu, dan selamatkan sama Allah. Tuh, ketika mau tenggelam doa sama Allah ikhlas, ya. Ini artinya tauhid gak? Tauhid. Nah, kemudian falamma najjahum ilal bar. Lalu saat kala Allah menyelamatkan mereka ilal bar, ke daratan. Senang apa ya susah nih? Senang, selamatin. Izahum yusyrikun, tiba-tiba mereka musyrik. Jadi orang-orang musyrik pada zaman Nabi, ya, syiriknya itu ketika lapang, ketika dalam keadaan lapang, ketika dalam keadaan susah mereka batauhid. Artinya mereka ngerti gak nih mana tauhid? Ngerti. Orang-orang musyrik Quraisy pada masa itu dia ngerti bahasa Al-Quran. Orang Arab, alih-alih bahasa ada di sana mereka. Tentu mereka ngerti lafaz-lafaz Al-Quran dan makna-makna Al-Quran. Nah, kenapa mereka nggak mau beriman? Karena kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus ninggalin berhala, itu yang mereka nggak mau. Ini sudah jadi turun-temurun dari nenek moyang. Nah, kalau beribadah kita jangan turun-temurun, jangan ikutin nenek. Lihat dasarnya dari Al-Quran dan hadis, ya. Takutnya itu dia. Kita ikut nenek moyang, ternyata nenek moyang kita itu menyimpang. Karena mereka klaim begitu, ini sudah menjadi tradisi. Begitu. Nah, berbeda dengan orang-orang musyrik pada zaman kita ini. Orang musyrik pada zaman kita ini nggak ngerti mana la ilaha illallah. Karena nggak ngerti bagaimana mengamalin, ya kan?
mau apa? Ah? Dengan susah sirik. Kan nggak ngerti. Gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya kita mempelajari agama supaya kita mengerti, supaya nggak terjebak ke dalam kesyirikan. Nah, itu makna man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian berikutnya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad SAW abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan rasulnya. Nah, Allah memberi sifat dengan dua sifat ini untuk menegaskan kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan malaikat dan yang lain-lainnya, yaitu hamba. Kalau hamba bahasa Indonesia ya. Kalau yang lebih kasar lagi hamba. Budak artinya mengabdi kan. Budak itu sesuatu yang dimiliki. Jadi kita ini hamba Allah adalah yang dimiliki Allah. Kita milik Allah. Ya, orang yang mengerti sudah sepatutnya mentaati karena kita dimiliki, sebagaimana budak taat kepada tuannya. Kalau nggak taat sama tuannya dihukum nggak? Hukum sama kayak kita, ya. Kemudian Allah mensifati dengan Rasul, ya. Rasul, yakni kalau Rasul yang diutus membawa syariat. Bedanya Nabi sama Rasul masih ingat nggak? Pak Mi coba apa ya? Menyampaikan wahyu. Ya, kalau Nabi Menerima wahyu. sama-sama menerima wahyu semua juga. Buat dirinya. Ah? Nabi nggak ada umat. Kalau Nabi tidak diperintah menyampaikan syariat, berarti untuk dirinya sendiri. Gitu. Kalau Rasul diperintah menyampaikan syariat. Jadi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi gitu, ya. Nah, berikutnya wa ana Isa abdullahi wa rasuluh. Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga untuk membantah keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, Trinitas, ya. Kalau orang Islam berarti mengimani apa ya? Bisa. Iman, kita disuruh mengimaninya dalam batas Isa itu hanyalah sebatas hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ada orang Kristen yang bilang orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Begitu maksudnya. Meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi. Coba aja lihat di kitab Injil, mana ada Nabi Isa mengaku dirinya sebagai Tuhan? Nggak ada satu itu. Sudah lihat. Hah? Lihat. Lihat udah baca, Wah. Kalah lah lihat dosen teologi. Tadi dulu sekolahnya di Iya, Katolik. Oh, di sini. Iya. Nggak ada kan? Nggak Nggak ada. ada. Ya. dia apa doanya dia? Yesus dia apa? Nah, nih, wa kalimatuhu. Kalimat. Kalimat kalau maknanya apa ya? Omongan kan? Iya. Kalimat. Wal kalimatuhu. Nah, ini sekarang kita tafsirkan dulu ya. Wa kalimatuhu ay yakni annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Yaitu adalah bahwa Allah telah menciptakannya di kalimat dengan satu kata. Wahya yaitu qauluhu, firmannya kun, kan ada kun fayakun. Aduh. Allah menciptakan Nabi Isa dengan ucapan kun. Jadilah fayakun, maka dia jadi. Itu.
wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan apa namanya perkataannya yang ia kirimkan kepada Maryam, waruhun minhu, dan ruh di sini maksudnya malaikat Jibril meniupkan ruh ya dengan izin Allah kepada Nabi Isa yang lahir tanpa ayah ya, dengan kata kun. Nah, ada golongan yang menafsirkan kata kalimah ini dengan penafsiran yang menyimpang, yang banyak ditentang oleh para ulama. Yakni kelompok Jahmiyah. Kelompok kan nih, Nabi Isa lahir dengan kata. Nabi Isa makhluk bukan? Makhluk. Al-Quran. Al-Quran kalam Allah bukan? Kalimat Allah kan? Berarti firman Allah adalah itu makhluk. Nah, orang yang mengatakan seperti ini adalah kelompok Jahmiyah. Ulama-ulama sepakat atas kekeliruan. Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, maka kita nyembah makhluk. Iya, itu pemahaman kelompok Jahmiyah namanya. Nah, yang sepakati ulama, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam itu tidak tidak bisa diartikan makhluk. Jadi perlu dipahami itu ya. Nanti ada orang kelompok-kelompok yang memang punya pemahaman seperti itu ya. Jadi kalam itu bukan makhluk. Nah, kemudian berikutnya wal jannatu hakun, dan surga itu adalah benar adanya, wan naru hakun, dan neraka itu juga benar adanya. Siapa saja yang beriman kepada Allah, maka dia akan masuk surga, dan itu kita yakini. Dan siapa saja yang kufur kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Nah, itu mesti kita yakini. Nah, kalau kita sudah menetapkan pertama tadi itu bersaksi, bersaksi itu dua kalimat syahadat, bersaksi dengan dua kalimat syahadat, ya kan? Dengan ilmu, yakin dan amal. Ya. Kemudian kita juga bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian kita meyakini surga benar dan neraka benar, maka ini jaminan ini keutamaannya sesuai dengan bab ini. Ada khalaqallahul jannata, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Ala makana minal amal, menurut amalnya. Manusia tidak luput dari dosa selama dia tidak berbuat syirik. Dikatakanlah misalnya sebagai contoh, dia sudah yakin Allah adalah Tuhannya, tapi enggak sholat. Contoh aja, enggak mau puasa. Yang lainnya deh ibadahnya enggak dikerjain deh. Pokoknya itu cuma yakin Allah Tuhan saya. Titik. Dan saya tidak mau menyekutukan Allah. Masuk surga kan? Masuk berdasarkan keterangan ini. Ya. Cuma emang mau apa yang namanya masuk neraka dulu, iya kayak begitu bahasanya. Emang enak masuk neraka? 1 detik aja masuk neraka aja udah, kita aja udah kena api kompor aja, masuk rumah sakit, apalagi masuk neraka. Mau masuk neraka dulu. Ada lagi orang mau ketemu Michael Jackson dan nggak apa-apa masuk neraka katanya. Gitu.
mantap Allah. Nah, jadi sekalipun kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari berbuat dosa, tetapi kita jangan berbuat syirik dan tetap menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan, karena itu adalah makna la ilaha illallah. Masing-masing. Insyaallah sampai sini dulu ya. Iya ya, saya simpulkan dulu makna dari ayat ini. Pertama yang bisa kita ambil faedah pelajaran dari hadis ini, yakni fadlu tauhid, keutamaan tauhid, wa annallaha, dan bahwa Allah yukaffiru bihi dzunub, akan menghapus dosa-dosa dengan sebab bertauhid. Kedua, sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya fadilah Allah dan perbuatan baiknya. Kemudian yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wa tafrid, wajib menjauhi perbuatan dosa atau melampaui batas fi haqqil anbiya, pada diri para nabi, wassolihin, dan orang-orang soleh. Ini apa yang melampaui batas pada para nabi nih? Misalnya tadi melampaui batas kepada para nabi. Itu contohnya tadi menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuh. Sama juga tuh. Ini hati-hati yang suka berziarah-ziarah ke kuburan. Yeah. Banyak orang-orang tanpa sadar dia berbuat syirik. Misalkan contoh, minta doa kepada si mayit. Nah, itu termasuk kesyirikan. Nah, doa itu termasuk urusan ibadah. Kalau minta kepada selain Allah berarti syirik, apalagi udah mati. Orang soleh nggak boleh. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang berbuat dosa tapi dia bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak kekal di dalam neraka. Berdasarkan sini, berarti orang Islam ada yang nggak masuk neraka? Ada ya, banyak. Kan ada orang bilang kan orang Islam semuanya masuk surga. Iya, orang Islam bagaimana orang Islam yang tidak menyekutukan Allah yang masuk surga, tapi emang mau dimasuk ke dalam neraka dulu. Satu hari aja berapa tahun? Hah? Satu hari kita bandingannya 1000 tahun. Jadi kalau satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Ya, tadi surat Al-Ma'arij, setengah hari 500 tahun. Ya, bandingannya. Kalau 5000 tahun dengan hari berarti. Nah, udah deh, gak enak deh ya. Tadi angka berapa tahun? Mendingan lebih baik di emperan surga daripada kelas eksekutif neraka gitu. VIP. Nih, sholat aja jadi diremehkan masalah sholat. Orang yang nggak sholat 5 waktu nanti di akhirat itu satu kamar sama Fir'aun. Itu dalam hadis begitu. Ya, sama Haman. Itu sama satu lagi sampai tuh ancaman yang nggak sholat aja. Sholatnya belum masuk surga. Aladinahum an sholatin. Iya. Yang diremehkan tentang masalah sholat. Masya Allah. Kalau 5 waktu bikin cuma 2 waktu sholat gimana ya Pak? Ya Allah alam deh. Yang jelas nggak usah. Tadi udah disampaikan tuh. Yang tidak menjaga sholat 5 waktu nanti di akhirat sekamar sama Fir'aun. Itu ancaman. Hari 4 waktu. Tapi itu memang ya dalam proses apa namanya yang orang katakan satu hijrah ya. Jadi kadang-kadang ada yang bolong-bolong ya.
banyak. tetap diperjuangkan, jangan sampai bolong. Kebanyakan bolong. Doanya emang enggak? Mau. Allahumma paksain. Allahumma. Paksain. Iya emang maksain. Paksain sendiri ya Allah. Ini paksain. Paksain aja. Kalau udah males. Emang jiwa manusia itu memang begitu mau. Kalau ketiduran tuh. Kalau ketiduran lagi. Kalau ketiduran sholat orang yang tertidur ketika bangun. Misalnya subuh, bangunnya jam, kalau katakan jam 9. Nggak 6. Enggak mau masih subuh kalau sekarang. Jam 9 deh contoh. Atau zuhur sekalipun. Ya sholat subuh ketika bangun. Langsung ya. Iya. Itu memang begitu aturannya. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk meninggalkan sholat, kecuali ya wanita yang sedang haid nggak boleh memang sholat kalau itu. Sholat apa namanya johor akhir, terus nggak lama asar. Yang penting masih dalam batas waktunya. Kalau umpama liwatin Nggak boleh dong. pas ajan gitu, jadi kita double. Udah habis waktunya ya, Pak. Iya, udah double ya. Banyak kan begitu. Udah lewat waktunya. Kalau nggak ada alasan syar'i untuk menjamak nggak boleh. Kita tutup dulu, nanti tanya jawabnya selesai dulu di belakang. Kita cepat sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.